Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai, para pecinta habaib, para pecinta ulama, para pecinta ilmu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Ketika Habib Bahar podcast bersama Refli Harun, di situ Habib Bahar membaca kitab Duratun Nasihin untuk menunjukkan keutamaan-keutamaan melaksanakan sholat taraweh. Namun sayang, ketika Habib Bahar membaca kitab, entah karena apa, bacaan beliau malah sangat melenceng sekali dari redaksi kitab. Amburadul, sahabat. Tapi ada yang menarik. Meskipun bacaan kitab Habib Bahar sangat melenceng dari redaksi kitab, tapi beliau masih mampu menjelaskan dengan baik bagaimana keutamaan-keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh. Baik keutamaan di hari pertama, di hari kedua, dan seterusnya. Oleh karenanya, di sini saya akan kupas satu persatu redaksi kitab yang dibaca oleh Habib Bahar di dalam podcastnya bersama Refli Harun, agar kita bisa melihat di mana salahnya Habib Bahar dan sekaligus kita mendapatkan ilmu dan petikan hikmah dari kitab yang dikutip oleh Habib Bahar. Begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja buka kitab yang dibaca oleh Habib Bahar. Ini adalah kitab Duratun Nasihin, terbitan Al-Haromen. Punya saya di halaman 18. Yang pertama, di situ Habib Bahar menjelaskan mengenai fadilah taraweh di hari pertama. Kita simak dulu video beliau. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dhanbih min al-mu'min yakhruj. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Kalau disimak dari bahasa Arabnya, tentu sangat tidak sesuai ini dengan kitab yang saya tampilkan. Di situ Habib Bahar membaca acak-acakan. Akan tetapi kita bisa menangkap penjelasan beliau bahwa fadilah bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh di hari pertama adalah dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Itu penjelasan dari Habib Bahar. Nah, apakah penjelasan Habib Bahar ini benar? Kita cek di dalam kitabnya, sahabat. Di sini di halaman 18 ada redaksi Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang yang lupa. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qol. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadailit tarawihi fi syahri Ramadhana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal fadilah-fadilah taraweh di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, yakhruju al-mu'minu min danbihi fi awwali lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Kalau kita terjemahkan, fadilah sholat taraweh di malam pertama adalah seorang mukmin keluar dari dosanya fi awwali lailatin, di permulaan malam, kayaumin waladathu ummuhu, sebagaimana hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, tidak beda jauh seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar ya. Dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Artinya fitrah, suci begitu. Jadi meskipun bahasa Arab yang diucapkan oleh Habib Bahar itu amburadul, tapi penjelasannya dapat ditolerir, sahabat ya. Karena penjelasan beliau sudah nyerempet-nyerempet benar lah. Intinya fadilah taraweh di hari pertama adalah seorang mukmin keluar dari dosanya bagaikan di hari kelahirannya. Poinnya adalah bersih tanpa dosa bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh di hari pertama.
Itu sahabat. Kemudian yang kedua, kita simak videonya. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lau yaghfirullah tsaniyah la yuwafi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Ya, jangan diperhatikan bahasa Arabnya ya sahabat, karena sulit sekali ditangkap. Akan tetapi di sini poinnya adalah Habib Bahar mengatakan bahwa fadilah tarawih yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita cek apakah ini sesuai dengan kitab Durratun Nasihin. Kita lanjutkan pembacaannya yang tadi, wa fil lailati saniyati, di malam yang kedua, yaghfiru atau yughfaru, sama saja. Kalau yaghfiru berarti Allah mengampuni, kalau yughfaru lahu berarti diampuni orang tersebut, wali abawaihi, dan kedua orang tuanya, ingkana, jika kedua orang tuanya mukminaini, beriman, keduanya beriman, kedua orang tuanya beriman. Jadi ya nggak beda jauh juga dengan yang disampaikan oleh Habib Bahar. Tadi beliau menyampaikan bahwa fadilah tarawih yang kedua itu diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Ya ada beda sedikit di sini, ada takleknya, ada syaratnya, yaitu ketika kedua orang tuanya mukminah ini memang beriman. Nah, jadi nggak jauh beda gitu ya. Lalu kemudian kita lanjut yang ketiga. Malam ketiga, dzambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi tsalitsah salati wa fi. Pada malam ketiga yakni malaikat di bawah arsy berseru. Berseru, mulailah melakukan amal kebaikan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Oke, sekali lagi saya peringatkan ya sahabat, jangan perhatikan bahasa Arab yang diucapkan oleh Habib Bahar. Karena kalau ditarik ke benar salah, jelas jawabannya tentu salah yang disampaikan oleh Habib Bahar. Bahasa Arabnya ya, bahasa Arabnya. Akan tetapi kita fokus ke poin yang disampaikan oleh Habib Bahar. Yaitu fadilah tarawih yang ketiga adalah, beliau menyampaikan, di bawah arsy malaikat berseru, mulailah melaksanakan amal-amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, begitu. Lalu apakah ini sudah sesuai dengan kitab Durratun Nasihin? Kita cek lagi. Wa fil lailatis salisati, dan di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy ista'nifil amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Jadi ya sama ya, di malam ketiga malaikat ini berseru, yunadi. Malaikat berseru min tahtil arsy, dari bawah arsy, berseru begini, ista'nifil amala, mulailah melaksanakan amal-amal kebaikan. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ya nggak beda jauh seperti itu ya sahabat ya. Ternyata penjelasan Habib Bahar di sini ya sudah sesuai dengan fadilah yang disampaikan di dalam kitab Durratun Nasihin, meskipun tadi bahasa Arabnya amburadul. Sekarang kita lanjut yang keempat sahabat. Kita simak video beliau. Malam keempat. Ya, malam keempat, wal furqan waz zabur wal injil taurat qiraah mithlul ajr milahur rabi alla la wafi. Orang yang berpuasa tarawih pada malam keempat sama seperti dia membaca Injil, pahalanya sama seperti orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Masih sama sahabat, bacaan kitabnya masih salah-salah. Tapi perhatikan penjelasannya. Beliau menyampaikan bahwa orang yang tarawih malam keempat, pahalanya sama ketika dia membaca Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Sekarang mari kita cek di dalam kitab Durratun Nasihin, apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Bahar. Kalau bahasa Arabnya jelas tidak sesuai ya, tetapi apakah penjelasan beliau ini sesuai? Kita lihat, wafil lailatir rabi'ati, dan fadilah di malam yang keempat, lahu minal ajri mithlu qiraati taurati wal injili waz zaburi wal furqani. Jadi ya sama seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar. Lahu bagi mukmin yang melaksanakan tarawih tadi, minal ajri, dari pahala, mislu qiraati taurati, ya sama membaca Taurat, wal injili dan Injil, wazaburi dan
Zabur, wal Furqani, dan ya Al-Quran. Jadi nggak beda jauh dengan yang disampaikan oleh Habib Bahar begitu ya. Ternyata memang lagi-lagi penjelasan Habib Bahar sudah sesuai begitu ya. Tapi bahasa Arabnya tadi kacau. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, sahabat. Malam kelima, Al-Aqsa min al-Madinah dan Masjidil Haram wa fi shalla man mithlu ta'ala a'tahu Allah al-khamis lailah. Yang intinya pada malam kelima Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan di Masjidil Aqsa. Itu keutamaan ya orang yang orang yang ini di tarawih di hari keberapa tadi? Kelima. Lagi-lagi bahasa Arab yang beliau baca di sini kacau ya. Padahal beliau itu membaca, sahabat, ada kitabnya. Tetapi ya kita tinggalkan itulah bahasa Arab yang beliau baca, kita ambil poinnya. Di sini Habib Bahar menjelaskan bahwa keutamaan sholat tarawih yang kelima, malam kelima adalah Allah memberikan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apakah penjelasan beliau ini benar sesuai dengan kitab Durratun Nasihin? Kita cek, sahabat. Di sini dijelaskan wafil lailatil khamisati a'tahullahu ta'ala mislaman sholla fil masjidil harami wa masjidil madinati wal masjidil aqsa. Ya sama, Allah memberikan kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam kelima itu sama seperti orang yang sholat di dalam Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ternyata lagi-lagi yang disampaikan oleh Habib Bahar dari penjelasannya ya, bukan bahasa Arabnya. Dari penjelasannya itu sudah sesuai dengan kitab Durratun Nasihin. Nah, ini sungguh mengherankan sekali. Bagaimana bisa Habib Bahar membaca redaksi bahasa Arabnya nyaris salah semua, nyaris ya salah semua, tetapi penjelasannya nyaris benar semua. Ini sangat aneh, sahabat. Kok bisa begitu ya? Membaca kitabnya amburadul, tapi penjelasannya itu bisa benar. Apa jangan-jangan, ya entahlah sahabat ya. Saya nggak mau menduga-duga. Yang jelas sekarang kita bisa memilah di mana kesalahan Habib Bahar dan di mana kebenaran yang beliau sampaikan. Seperti itu, sahabat. Jadi saya harapkan kalau kita pandang Habib Bahar ini dari ranah ilmunya sajalah. Kalau dari bahasa Arabnya mungkin kita bisa mengatakan beliau keliru total, akan tetapi ketika beliau menjelaskan ternyata sama persis seperti yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Begitu, sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.